Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat menikmati daging korban yang dibagikan. Selamat berlibur juga, long weekend ya buat teman-teman semua. Jadi satu hal yang membahagiakan bahwa akhirnya kita bisa lolos ke round keempat Indonesia, ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Perjalanan masih panjang, tapi dengan kemenangan tadi malam 1-0 ya lega lah ya. Makan daging kambingnya terasa enak hari ini sama besok. Gue tidak mau mengupas semua pertandingan tadi malam, tapi intinya ya cukup menegangkan. Tapi dengan kemenangan ini kita bisa lolos, dan nantinya di Jepang juga ya nggak terlalu berpengaruh juga, tapi setidaknya kalau kita bisa di peringkat 3 mungkin kan secara undian lebih enak nantinya tuh untuk di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Asia. Kita doakan saja. Tadi malam gue juga nonton UEFA Nation League, Spanyol lawan Prancis. Itu pertandingannya seru. Spanyol menang 5-4 dengan gol tercipta 9 gol ya. Dan gue suka Spanyol beneran. Gue walaupun gue tidak mengidolakan Spanyol ya dari dulu, tim Spanyol, tapi sejak Euro 2024 kemarin ya sampai sekarang, sampai tadi itu gue suka dengan gaya mainnya mereka, dengan gaya 4-4-2-nya. Kembali zaman dulu, sayap kanan sayap kirinya itu bermain gitu ya, nggak ada back pass tiki taka whatever ala Pep Guardiola yang membosankan. Itu nggak ada tuh yang udah nerima bola tahan dulu, back pass tuh nggak ada. Berapa kali tuh kayak wingbacknya Pedro Porro gitu ya, Cucurella gitu, overlap. Jadi kayak zaman sepak bola 2000-an 90-an lah. Suka. Ya walaupun jadinya emang agak terbuka ya permainannya ya. Prancis juga bisa cetak gol, tapi ya itu pertandingan sepak bola itu kayak begitu. Yang salahnya kan banyak kan orang jadi ingin meniru gaya Pep Guardiola disebabkan tuntutan masyarakat, tuntutan publik seakan-akan itu adalah strategi sepak bola yang paling bagus gitu. Padahal kan ujung-ujungnya membosankan. Ya kalau pemain sih ya Lamine Yamal lah ya, udah pasti jadi bintang. Tapi gue agak takut deh ngeliat Ryan Cherki loh. Dia nyetak 1 gol sama 1 assist loh. Agak serem gue kalau dia emang jadi ke Premier League ya, jadi ke Manchester City lagi. Ya gue sih selalu menjagokan Manchester City sih untuk juara ya. Tapi kalau dengan datangnya Ryan Cherki, gue lebih takut terhadap Ryan Cherki datang dibandingin Florian Wirtz. Beneran. Ryan Cherki tuh ada. Gue sampai itu kan di babak kedua ya baru dia masuk ya. Setelah di babak kedua baru bisa tercipta 3 gol loh untuk Prancis. Wah nih apalagi tadi kalau di asuh Guardiola. Tapi kenapa banyak yang nggak banyak, harganya murah loh, 30 juta pound doang. Kenapa nggak banyak yang incer ya? Apa masalah attitude ya? Masih muda soalnya 20-21. Tapi kalau di bawahnya Guardiola sih ya pasti dia nggak akan berani sih macam-macam. Oke, jadi kita tunggu aja nanti finalnya melawan timnya Bruno Fernandes dan Bang Dodo ya, melawan Portugal ya. Ini nanti kita pasti akan seru sih. Oke, kembali ke Manchester United. Gue akan membahas suatu artikel mengenai PSR ya. Karena banyak pertanyaan, kenapa sih kok Manchester United masih bisa beli pemain dengan harga mahal? Ya, kalau dari sisi pemain kan gue udah bilang, ketertarikan pemain bola terhadap Manchester United itu disebabkan oleh magnet publisitasnya yang sangat kenceng. Lo masuk ke Manchester United, ya udah lo pastilah diinget deh. Publisitasnya, highlightsnya, dengan gitu kan menaikkan value nama dari seorang pemain sepak bola ya, untuk branding, untuk komersial, iklan ya. Jadi itu Manchester United magnetnya di situ.
Sekarang siapa sih yang tahu Andreas Pereira gitu? Tadi Brazil main tuh dia tuh. Cadangan sih, nggak dipakai di penyisian Piala Dunia. Ancelotti kan pelatihnya. Siapa sih yang kenal dia? Kalau nggak karena dia masuk Manchester United, walaupun jagonya cuma di pre-season gitu ya, Andreas Pirlo-nya pre-season. Nah, tapi di satu sisi ada pertanyaan juga, emang duitnya Manchester United dari mana gitu. Nah, ini ada artikel yang diulas oleh di Athletic. Gue nggak akan ngejelimet terlalu menjelaskan gitu, karena ini bahasanya atau tulisannya ini banyak ilmu-ilmu akunting gitu loh. Nanti kalau ini terlalu membingungkan, cuma sederhananya ya, gue bilang. Jadi PSR rules itu menentukan adalah kesehatan keuangan suatu klub dilihat dari jumlah cash yang dia punya. Nah, ya itu aja nih, intinya di situ sebenarnya. Maksudnya gimana? Contoh gini, misalnya gini, berapa banyak uang tunai, cash keras nih, yang dia punya suatu klub untuk dia berbisnis. Ketentuannya di situ. Kalau mau ngambil contoh ya dari dunia gua aja ya, kayak di bank gitu ya, itu ada yang namanya minimum giro. Nah, kalau tahu minimum giro, itu uang yang dimiliki oleh sebuah bank, ya, dana cadangan lah ibaratnya, yang dimana kalau bank itu terjadi apa-apa, dengan uang itu bank itu mampu khususnya mengembalikan dana masyarakat, ya di luar nanti ada aset yang dijual, misalnya kalau banknya bangkrut gitu. Kalau asuransi sih juga ada tuh, dia hitungannya persentasi, jadi berapa banyak ya perbandingan dananya dia, selisih dananya dia yang punya untuk kalau terjadi semua nasabahnya klaim, dia masih bisa bayar. Nah, itu intinya di situ. Ya kalau dalam bisnis, misalnya lo punya bisnis ya warung gitulah, tabungan lo yang cadangan lo harus ada tuh minimal misalnya 50 juta. Yang kalau kenapa-kenapa misalnya bisnis lo kolaps gitu, ya lo harus bayar pesangon pegawai, gaji pegawai, di luar lo mesti jual aset, dijual misalnya masalah utang lo, itu nggak dihitung, tapi itu harus ada. Nah, Manchester United itu sebenarnya cashnya itu kan di bawah 100 juta ya, gue pernah kasih datanya, itu kalau nggak salah sekitar 98,5 juta pound. Harusnya dengan perhitungan yang ya sangat rumit lah, gue nggak mungkin secara detail ngasih tahu. Manchester United itu harusnya hanya boleh membelanjakan atau punya uang saat ini untuk belanja itu sekitar 15 juta pound. Tapi karena kemarin yang pernah gua bahas juga, Sir Jim Ratcliffe melakukan setoran modal 2 kali kan, dia 100 sekian juta, habis itu terakhir 100 juta, jadi sekitar 200 jutaan lah ya. Itu membuat ada penambahan ketentuan, batas dibolehkannya Manchester United untuk belanja, yaitu sebesar 105 juta pound. Nah, itu asalnya dari situ. Ya, kalau ini sih gue berpikir bahwa jauh lebih baik Sir Jim Ratcliffe sih dibandingin para Glazer itu yang kayaknya gue nggak pernah denger berita mereka melakukan setoran modal gitu. Nah, ini banyak juga yang komen kan kemarin-kemarin, ya bang gimana sih sama keluarga Glazernya? Ya memang ini salah satu contohnya. Bagaimana coba kita bisa melakukan selama ini ya, selama 20 tahun nih dia udah berkuasa nih, dia nggak pernah melakukan setoran duit. Yang ada dia ngambil melulu. Nah, walaupun ya sebetulnya kalau menurut artikel ini penjualan Bruno Fernandes itu bener-bener sangat membantu banget. Kalau ada setoran lagi 120 juta, ya contoh ya misalnya ya, setoran 120 juta cash saja dari Saudi Arabia Al Hilal, itu pasti udah nambah gapnya lagi. Nah, ini yang gue bilang bahwa kenapa kok Messi bisa beli Matheus Cunha 62,5,
Sebentar lagi Mbuemo yang tawaran pertama 45 plus 10-nya ditolak. Ya mungkin sih gue bilang 55 plus 10 kali. Jadi masih masuk tuh ya, masih agak minus, cuman nanti kita akan melakukan penjualan pemain. Contoh mungkin Anthony, kita Real Betis sedang mau coba negosiasi untuk beli. Terus juga ada penjualan Jadon Sancho gitu. Nah, ini yang akan kita tunggu. Satu kabar terakhir adalah bahwa ini menurut jurnalis Ben Jacobs ini adalah salah satu komentator di Premier League, broadcaster juga. Dia ini bilang bahwa Victor Gyökeres sudah bersedia untuk tidak bermain di Liga Champion asalkan Manchester United bisa nih menebus dengan angka 60 juta pon. Nah, ini tambahan berita baru nih, karena satu hal lagi, si Ben Jacobs juga informasikan kayaknya Victor Osimhen udah dapat tawaran dari Al Hilal. Al Hilal ini kan baru aja menunjuk pelatih Simone Inzaghi ya, jadi pelatih ya. Ya iyalah, Simone Inzaghi dulu udah di situ di Inter Milan bertahun-tahun. Dari gajinya cuman 6 juta ya, 7 juta pon apa. Sekarang gajinya 30 juta pon per tahun. Ya pindah lah. Bodoh amat mau bilang ke Saudi Arabia. Tampaknya ini sedang lagi negosiasi dengan Victor Osimhen. Nah, jadi kayak ini apa ya? Arahnya nih angin-anginnya kayak menuju Gyökeres nih. Kita nih. It's okay, nggak apa-apa. Ada yang bilang, ya Gyökeres di Liga Portugal. Ya siapa sih yang nggak dari Liga Petani sebelum-sebelumnya? Van Nistelrooy dari Liga Petani. Berbatov juga dari Liga Jerman gitu loh. Kita akan tunggu. Tapi duitnya ada nggak nih 60 juta? Nah, sekarang tinggal bagaimana penjualan pemain. Makanya gue rasa dengan pembelian Mbuemo, paling habis kita akan melakukan transaksi penjualan dulu nih. Sampai akan kita bisa menyelesaikan tuntas ya masalah Gyökeres, Emiliano Martinez yang kabarnya Villa mintanya 25 juta pon doang, padahal value nilainya dia sih 40 juta pon. Oke, kita tunggu aja kabar yang lainnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.